Kalau kita lihat definisi dari remote sensing atau penginderaan jauh, atau bahasa Indonesianya sering disebut dengan inderaja, nah itu adalah, ini sebetulnya science, art and technology. Science, art, and technology. And technology. Nah, untuk mendapatkan informasi tentang apa? Sekarang sudah masuk wilayah objek sekarang. Karena apa? Karena resolusi atau tingkat pemisahan objek yang terkecil itu sekarang dengan remote sensing itu sampai 0,5 meter. Nah, sehingga bisa digunakan untuk objek, tapi objek yang skala sedang. Ya, artinya kemarin itu dipaksakan 1.500 masih belum sesuai. Mungkin 1:10.000 skalanya. Objeknya itu. Kemudian area. Nah, area itu tadi yang saya bilang, salah satunya itu misalnya sumber daya alam. Itu area. Ya, mempelajari tentang air, vegetasi, tapi skalanya ini adalah skala kabupaten atau kota. Kalau objek itu skalanya bisa sampai kecamatan. Ya. Kemudian fenomena. Nah, fenomena ini adalah skala yang di atas 1:100 atau 500.000 skalanya fenomena. Bahkan ramalan cuaca itu kalau kita lihat pergerakan awannya itu bisa sampai 1:1 juta. Nah, melalui analisa data yang diambil oleh sensor, di mana lokasinya memiliki jarak terhadap dari objek, area, atau fenomena tersebut. Ya. Berarti di sini pengertian sains itu adalah ilmu akuisisi data. Kita punya wahana dan sensor, sama seperti fotogrametri, tapi bentuk wahana dan sensornya berbeda. Kalau fotogrametri wahananya itu airborne atau pesawat, dan bisa juga pesawat dengan awak atau tanpa awak. Tapi kalau ini wahananya adalah pesawat yang memiliki garis edar, atau yang disebut dengan satelit. Sensornya juga berbeda. Kalau sensor di fotogrametri itu adalah sensor dengan cahaya tampak. Tapi kalau ini sensornya adalah hingga inframerah. Ya. Kemudian processing datanya. Processing data ini termasuk dengan teknologinya. Ya. Tetapi seninya itu adalah pada saat pembuatan petanya atau informasi geospasialnya. Jadi processing datanya itu menganalisa objek, area, dan fenomena yang dikenal dengan, kalau di dalam fotogrametri itu adalah interpretasi dan klasifikasi. Bisa objek, bisa area, bisa fenomena. Interpretasi. Kalau interpretasi itu bagi yang datanya adalah data non-digital. Tapi kalau klasifikasi itu adalah diperoleh dari data yang digital.
dari peta dengan skala besar, ya, skala besar itu bilangan skalanya kecil, ya, itu mengenai objek atau jenis dari sumber daya alamnya. Kalau skala median itu area, yaitu secara keseluruhan persebaran dari sumber daya alamnya. Kalau skala kecil itu tadi 1 sampai 500.000 atau 1 juta, kita pelajari mengenai fenomena atau cuaca. Sedangkan art-nya atau seninya itu adalah yang tadi pembuatan peta, kemudian di sini adalah layout petanya, ya, layout peta atau IG-nya, ya, peta atau informasi geospasialnya, kemudian komposisi citranya, kemudian hasil perekaman dengan sensornya. Nah, itu termasuk di bidang seninya. Nah, jadi pada saat pengambilan itu lokasi dari sensor dan wahananya itu memiliki jarak terhadap objek. Jaraknya di sini paling rendah itu adalah 600 kilometer. Nah, kalau kita bandingkan kemarin dengan fotogrametri ya, itu hingga 750, tapi satuannya meter. Tapi kalau remote sensing itu satuannya sudah kilometer. Ya. Dan garis edarnya itu direncanakan, ya, ada yang dibilang sun synchronize. Jadi selalu mengikuti garis edar dari matahari. Supaya apa? Nah, supaya selalu bisa mengambil objek tersebut dengan memanfaatkan matahari sebagai pusat dari panjang gelombang yang nantinya dipantulkan oleh objek. Itu. Paling banyak memanfaatkan sun synchronize. Ya. Itu. Jadi kalau di Indonesia itu setiap pengambilan datanya itu sekitar jam 11 sampai 12. Citra satelit itu karena peak-nya matahari itu ada di situ. Ya. Kemudian, nah, kalau dia mengikuti selalu garis edar itu kan berarti waktunya juga mengikuti waktu di mana matahari itu selalu muncul terus. Misalnya kalau di kita jam 11, ya. Kalau misalnya itu di Eropa, nah, kita dengan Eropa beda berapa jam? Sekitar 5 sampai 6 jam. Berarti nanti pada saat berada di sana itu adalah jam sekitar di sini adalah jam berapa? 11 tambah 5, jam 16. Dan jam 16 itu matahari bisa masih bersinar, ya kan? Nah, terus begitu. Di mana dia berada, matahari itu selalu diikuti oleh sensor yang dibawa oleh satelit dengan garis edar tertentu dan menggunakan prinsip sun synchronize. Berarti yang kemarin itu 750 meter itu kita pakai airborne, ya, dengan fotogrametri. 600-700 km dengan satelit. Hingga 1.100 ini miliknya dari satelit cuaca.
Nah, bagaimana caranya dia itu seperti ini. Saya ibaratkan kemarin itu kalau menggunakan pesawat terbangnya rendah ya kan. Nah, kalau satelit, nah berarti dia selalu berada jauh sekali di atas pesawat. Ya, karena dua-duanya memiliki prinsip data yang digital sama, tergantung dari picture elemennya, pikselnya. Ya, kalau kemarin kita menggunakan pesawat itu, paling tidak kita dapatkan yaitu pikselnya ukurannya adalah 5 mikron dikali 1000. Ya, 5 mikron dikali 1000 berarti bisa sampai 5 milimeter. Nah, tapi dengan satelit, nah, itu sudah definisikan nah, tergantung dari jenis satelitnya. Ada dengan satelit yang high resolution, super high resolution itu masih setengah meter. Ya, karena jaraknya yang terlalu jauh ini tadi. Jadi setengah meter resolusi. Kalau ini tadi bisa sampai 1 senti dan lain sebagainya. Kalau dengan menggunakan pesawat udara. Nah, jadi satuannya adalah resolusi atau selnya, sama dengan fotogrametri. Ya. Kemudian, nah, kalau yang ini, teknik recordingnya dan image construction-nya itu sudah dibawa oleh apa yang disebut dengan sensor yang ada di sini. Kelengkapan sensor. Setelah dia turun, dibuka, ya kan, sensornya, terus di situ ada alat penyimpannya, terus dilihat. Tapi kalau satelit, nah, itu dia harus mengirimkan ke permukaan tanah, ya, dengan apa pengirimannya? Pengirimannya dengan cara sinyal digital. Ya. Sehingga diterima oleh yang ada di darat, itu yang disebut dengan stasiun bumi atau ground station. Nah, kemudian dari stasiun bumi itu, ya, kita lakukan data pre-processing. Dilanjutkan dengan processing method, nah, maka ada satu laporan atau hasil yang tergantung pada penggunanya. Kalau saya penggunanya adalah untuk cuaca, nah maka di sini processingnya adalah tadi temperatur, pergerakan awan, ketebalan awan, kemudian sampai dengan awan itu merupakan awan CB atau bukan. Ya kan, ya. Yang berpotensi untuk hujan itu adalah awan cumulo nimbus, itu jenisnya awan CB. Nah, itu. Nah, kemudian dikumpulkan di, nanti Anda belajar ini, itu Geographic Information System. Nanti Pak Budi akan memberi pelajaran ini. Ya. Jadi tetap semuanya harus ada field measurement data atau site location data untuk bisa menginterpretasikan itu data apa. Dan dia bisa digunakan sebagai data kelengkapan untuk mengetahui seberapa teliti hasil yang didapatkan tersebut. Nah, misalnya awan ya, setelah diproses, oh ini ada
ketebalan awan tertentu dan temperaturnya juga mengikuti cumulo nimbus CB. Kita tahu CB kan dari temperatur di darat. Ya kan? Kita bawa ke sana, oh ya oke. Berarti kalau ada perilaku awan seperti ini dan temperaturnya mendekati ini, maka itu potensi hujan. Kalau ketebalan awannya tinggi, maka potensi hujannya tinggi. Maka kita berikan dengan frekuensi hujan yang tinggi. Nah, atau istilahnya hujan lebat, sedang, dan ringan. Itu semua diawali dulu dengan data site location atau site data atau ground to collection. Nah, sekarang yang diamati apa saja? Karena di situ ada matahari sebagai sumber utama, maka matahari itu jatuh ke objek dan objeknya memantulkan kemudian diterima oleh sensor satelit. Perilaku dari panjang gelombang objeknya itu seperti ini. Ya. Ini adalah lambdanya, di sini ada reflektannya. Ya, yang memantul dan diterima oleh sensor. Paling rendah reflektannya itu air atau water. Dia itu ada di panjang gelombang, puncaknya itu ada di sekitar 0,4 ini ya. 0,4. 0,3, 0,4. Dan reflektannya itu tidak sampai 10%, mungkin hanya 5%. Artinya panjang gelombang kalau kena air itu lebih banyak diserap. Ya, kalau dari gelombang yang awalnya itu dari matahari itu sebagai sumbernya nanti lebih banyak diserap, sehingga yang dipantulkan hanya 5%. Pasti panjang gelombangnya pendek. Apalagi dia mendekati apa yang disebut dengan panjang gelombang biru atau blue. Nah, ini. Nah, kemudian ada yang tinggi, ya, di mana puncaknya itu bisa sampai 60-an% yang ditampilkan, yang dipantulkan. Itu adalah lahan kering atau tanah kering. Artinya tanah itu benar-benar tidak ada kandungan airnya dan pasti sulit untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Karena vegetasi itu selalu membutuhkan apa yang disebut dengan wet soil. Wet soil-nya karena mengandung air, maka panjang gelombangnya pasti di bawah dry soil. Reflektannya. Demikian juga dengan vegetation. Nah, artinya dari air, vegetasi, soil, semua yang nampak di permukaan bumi itu akan terlihat dengan jelas konfigurasinya. Nah, kalau vegetation hijau, kalau water itu mulai biru muda sampai biru tua bahkan gelap birunya. Kemudian dry soil dan wet soil. Dry itu biasanya, wet itu ada di red ini, di merah ini. Sehingga disinilah yang digunakan itu. Di blue, green, red, yaitu namanya visible light. Sinar yang sifatnya natural dan bisa dilihat dengan mata seseorang. Tapi kalau near infrared, middle infrared, mata kita sudah tidak bisa lihat.
Nah, near infrared ini atau middle infrared ini bagus untuk membandingkan bagaimana yang dry soil, bagaimana yang wet soil. Kalau larinya panjang gelombang yang merah, berarti yang dry soil itu lebih banyak dipantulkan. Jadi merahnya itu akan lebih banyak pantulan dibandingkan dengan yang wet soil. Ya, itu. Jadi dari 3 jenis yang ada di permukaan bumi, maka semua potensi yang adanya sumber daya alam itu, plus pemukiman itu bisa diperoleh dari citra satelit. Contohnya misalnya ini. Nah ini. Nah ini adalah citra satelit, saya bilang tadi dengan komposisi yang berbeda-beda. Jadi di citra satelit itu dari 0,3 mikron sampai 0,8 mikron itu dibagi menjadi panjang gelombang yang berbeda-beda. 0,3 sampai 0,4 atau 0,3 sampai 0,5 itu air. 0,5 sampai 0,7 itu vegetation. 7 sampai 8 itu adalah land. Tapi kombinasi ini bisa kita gunakan untuk memberi tekanan pada objek yang paling nampak bagi analisa kita nantinya. Misalnya saya mau melihat sebaran dari vegetasi. Kalau ini vegetasinya ke arah merah atau ke arah near infrared seperti ini. Tapi kalau vegetasinya ke dalam warna hijau itu seperti ini. Jadi yang hijau ini adalah vegetasi. Yang merah ini itu adalah pemukiman. Ya kan, genteng itu kan terbuat dari tanah liat. Ya, di merah ini. Waternya ya yang hitam ini yang banyak menyerap. Tapi waternya ini tidak dominan. Yang dominan di sini adalah vegetasinya. Tapi kalau ini semuanya sama, vegetasi, air sama, landnya sama, nah akan muncul area-area yang memiliki terutama yang komposisi dari waternya ini. Jadi semua ini kalau dibagi itu menjadi 8 band atau 8 bagian. Yang panjang gelombang 0,3 sampai 0,8 itu normalnya dibagi 3, tapi bisa kita extend menjadi 6. Setiap panjang gelombang yang tadinya merah itu hanya 1, ini dibagi 2 supaya lebih tegas lagi. Hijau juga gitu dibagi 2 dan seterusnya. Sampai ada yang membagi menjadi 100 supaya nanti timbul warna yang berbeda-beda. Ya, kalau hanya 3 aja, ya seperti ini, ya, air ya hitam ya. Karena air tidak kita perlukan di sini. Tapi kalau di sini
sampai sedimen pun terlihat yang di nomor 1. Kalau ini vegetasi tapi ke arah inframerah, ke arah red. Jadi pemunculan dari objek itu tergantung dari studi kita. Kalau studi kita mengenai vegetasi, ya kita munculkan yang utama, vegetasi. Kalau kita mengenai air, nah bagaimana komposisi air? Seperti 1, 2, 3, 4 ini masalah air. Ini masalah vegetasi. Nah, masing-masing band itu misalnya yang dari visible light itu hanya 3, itu bisa dibagi jadi 8. Jadi bisa ditambah dengan inframerah. Oleh sebab itu, di sini, nah, ini adalah perilaku dari masing-masing panjang gelombang dengan membawa objek yang berbeda-beda. Nah, itu digunakan di dalam perekaman objek melalui sensor tadi. Sensornya terutama yang visible light ini, blue, green, red. Oleh sebab itu, penggunaan remote sensing ini untuk pemetaan dari permukaan bumi, Earth surface. Nah, IG itu kan satu bentuk informasi atau data geospasial yang diantaranya yang terdapat di permukaan bumi. Itu apa aja? Kalau kita bagi menjadi 3 ini, tanah, air, dan vegetasi. Nah, di Indonesia itu misalnya ya, kalau didengar lagu kebangsaan lainnya itu kan namanya Tanah Airku Indonesia, gitu kan ya. Nanti dia tidak mengurus vegetasi, hanya tanah dan air. Jangan disalahkan kalau vegetasinya nanti habis, ya, karena bilangnya hanya tanah airku Indonesia. Ya. Kalau orang remote sensing mungkin bilangnya tanah air dan vegetasi Indonesia. Lengkap itu. Makanya di kita pembalakan hutan yang berisi vegetasi yang tebal itu sering terjadi. Kita dulu masih termasuk negara dengan produsen oksigen, ya, atau istilahnya paru-paru dunia itu nomor 5. Nomor 1 itu adalah hutan Amazon. Hutan Amazon itu adalah salah satu paru-paru dunia. Itu 60% paru-paru dunia di sana. Makanya dijaga. Nah, ada program yaitu penanaman kembali, reboisasi. Nah, dulu Indonesia masuk di situ. Di Indonesia itu sampai kira-kira 20%. 10 apa 20% paru-paru dunia. Itu adanya di hutan Kalimantan, ya, hutan Irian, Sulawesi. Tapi setelah tanaman hutannya diganti oleh kelapa sawit, turun nilai oksigennya. Akhirnya dianggap bukan merupakan paru-paru dunia.
Sehingga kita tidak mendapat dana apa yang disebut dengan penanaman kembali tadi, reboisasi. Jangan disalahkan, makin tahun Indonesia juga kondisi cuacanya tidak begitu beraturan. Kedua, cuaca juga makin bertambah panasnya. Jadi kalau saya mempelajari seluruh wilayah misalnya, itu dari land, water, and vegetation, itu pasti harus ada komposisinya. Land ini termasuk adalah kita sebut sebagai pemukiman aja. Kemudian water dan vegetation itu adalah yang mempengaruhi penetrasi terhadap pemukiman. Sehingga di tiap kota itu ada peraturan daerah yang mengharuskan ruang terbuka hijau itu termasuk water dan vegetation itu adalah 30% dari luas kota tersebut. Jarang yang memenuhi, terutama yang di Jawa. Kalau yang di luar Jawa, penuhi. Bahkan di Papua itu 70% yang water sama vegetation-nya. Lainnya yang berupa pemukiman itu hanya 30%. Mungkin nggak nyampe 30%. Jadi ini, jadi kita bisa mempelajari ini, dan tiga-tiganya inilah yang kita sebut sebagai sumber daya alam. Ya. Mungkin yang mineral itu termasuk di land sini. Tapi mineral itu kan bisa ada di wilayah water, ya, misalnya eksplorasi di lepas pantai itu di wilayah water, atau bisa juga di wilayah vegetasi, ya, eksplorasi di tengah-tengah hutan. Tuh. Jadi dengan remote sensing itu kita bisa memetakan permukaan bumi. Contohnya sekarang, misalnya ya, dari sini. Kalau kita mau mempelajari, misalnya ini aja. Nah, keseluruhan dari area di pantai timur Surabaya. Tahun 81 belum ada ITS. 2002 sudah ada ini. Sini. Ya. Daerah ITS itu ini. Masih ada merah-merahnya sedikit. Di sini kosong. Tanah kosong dia. ITS itu mulai bangun tahun 83. Jadi di sini masih tanah kosong. Tapi kalau di sini sudah jadi 2002. Nah, kita akan mempelajari vegetasinya. Salah satu vegetasi yang paling baik untuk melindungi temperatur dari suhu yang ada di laut itu adalah mangrove. Di samping itu juga untuk menarik sumber daya ikan supaya jangan terlalu jauh dari garis pantai. Karena di mangrove itu banyak makanan ikan yang ada di sekitar itu. Jadi plankton itu kebanyakan hidup di sekitar mangrove. Nah, ini tahun 81. Yang merah ini, misalnya ini ya. Nah, yang merah ini adalah mangrove. Saya hitung luasnya. Misalkan 1.200 hektar. Nah, tahun 2002, ini saya menggunakan inframerah. Sehingga bisa terlihat bahwa pohon itu warnanya merah.
Di sini Landsat, lens satellite. Ini foto udara. Nah, dengan menggunakan, tapi kameranya kamera inframerah. Kemudian ini di sini citra Landsat dengan berbagai macam band. Saya gabungkan, saya komposisi, nanti muncul yang inframerah. Nah, ternyata terlihat di sini sedikit sekali. Ya. Yang tadinya di sini tebal, ini sudah tidak ada. Ya. Sehingga kalau saya hitung, di sini 1.200, di sini tinggal 800. Jadi selama hanya berapa tahun? 20 tahun kira-kira ya. Itu sudah berkurang 400 hektar. 400 hektar itu sama dengan hampir 3 kali luas ITS sekarang. 3 kali luas ITS sekarang. Itu adalah 400 hektar. Untuk menanam 400 hektar, itu dibutuhkan lebih dari 15 tahun. Jika kita intensif menanam terus tanpa ada yang rusak. Waktu 81 itu tidak seperti sekarang temperatur di Surabaya. Ya, saya dulu ngalamin karena rumah saya sejak tahun berapa ya? Tahun 70 itu ada di Jalan Menur. Jalan Menur itu adalah jalan yang paling timur waktu itu sebelum ada ITS. Jadi persis kalau sekarang itu di dekat Samsat mungkin. Mungkin Anda belum masuk ke kampus ya. Nah, nanti kalau sudah masuk, Anda tahu sekitar ITS itu gimana. Nah, di situ. Terus akhirnya berkembang sampai. Salah satu caranya berkembangnya yaitu dengan memotong mangrove yang ada. Sekarang sudah hilang 400 hektar. Akibatnya apa? Akibatnya budidaya budidaya ikan yang ada di sekitar tambak di ITS itu atau tambak di pantai timur Surabaya. Habis di sini hitam semua, nggak bisa dipakai, rusak itu tanah tambaknya. Dan lautnya juga di sini blue ya, birunya itu hampir merata ya. Di sini sudah mulai ada yang putih. Artinya sudah ada tanah daratan yang masuk di sekitar pantai ini. Itu. Jadi kalau kita mempelajari secara regional, ya, menggunakan itu. Nah, memberikan contoh ya jenis objek atau feature berikut dengan jumlah dan jenisnya, quality dan quantity-nya. Quality-nya bagaimana, ya, jumlahnya berapa, nah, dalam suatu feature seperti itu tadi. Ya, saya bisa tahu quantity-nya. Quality-nya dari mana? Nah, saya bisa tahu juga quality-nya. Nah, dari ini. Kita lihat yang merahnya yang terang seperti ini ya tinggal sedikit-sedikit ini. Tempat-tempat tertentu aja. Kan sudah banyak yang hilang. Misalkan ini merahnya banyak, di sini tinggal sedikit. Jadi kalau kualitas
benar-benar dia inframerah yang clear, maka pohon tersebut sangat-sangat sehat. Karena apa? Karena kanopinya atau daunnya itu mengandung air yang berlebihan. Sehingga pertumbuhan pohon itu menjadi baik. Gitu. Jadi quality dan quantity. Distribusinya dari feature atau objek sepanjang ruang dan tahun. Nah, kita lihat di sini tadi. Sepanjang ruang dan tahunnya. Ya. Nah, ini distribusinya ke sini. Letaknya itu ada di sini. Tahun berapa ini? 81. Di sini, wah sudah tidak bisa mengumpul di satu tempat. Ini harusnya mengumpul, ini hilang. Tinggal satu. Ini juga hilang. Berarti terlihat di sini. Daerah mana saja yang mengalami kerusakan yang sangat drastis. Ya, jadi kita bisa mempelajari di sini adalah distribusi feature atau objek, ruang, dan waktu. Sekaligus kita bisa mengerti antara spasial, karena kita mau membentuk informasi geospasial dasar, ya. Jadi ada spasialnya dan juga temporalnya, waktunya. Jadi IGD itu atau IG itu tidak hanya sekedar peta, tapi di sana menunjukkan, kalau sekedar peta aja mungkin spasialnya, tapi di sana juga ada waktu, sehingga ada temporalnya. Waktu kapan itu terjadi. Nah, keempat ini bisa menjelaskan secara keseluruhan. Misalnya, dulu belum ada infrastruktur tol yang di Jawa itu, bagaimana kondisi tutupan lahan. Daerah mana yang menghabiskan potensi dari lahan sawah. Hingga sampai sekarang pun kita masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dari beras setiap tahunnya. Pasti kebutuhan itu harus impor. Jangan kepikir ekspor. Kebutuhan nol aja tidak kebutuh, tapi impor dia. Nah, jadi kita bisa tahu distribusinya bagaimana itu setelah dibangun infrastruktur jembatan. Juga bisa dilihat di sana jaringan dari irigasinya. Nah, itu adalah antara spasial dan temporal. Tuh. Nah, sekarang platformnya untuk merekam data. Sekarang kita sudah menggunakan satelit. Dulu mencoba-coba awalnya dengan balon, ya, sebelum orang menemukan pesawat. Terus dengan roket, ya, dilempar gitu aja, tapi itu diamati dengan hanya tempo sesaat. Kemudian ditemukan pesawat yang oleh Wright bersaudara itu, maka menggunakan aircraft atau airborne. Satu tempo tapi lebih
lebih lama dibandingkan dengan roket dan balon. Terus sekarang setelah itu kita bisa meluncurkan satelit Apollo 11 itu waktu itu. Nah, kita gunakan Space Shuttle. Nah, sekarang sudah settle di sini, di satelit. Apalagi satelit sekarang sudah berbahan bakar, kalau dulu itu berbahan bakar yang tidak bisa diperpanjang masanya. Nah, sekarang pakai solar cell. Sehingga sepanjang dia kena matahari, ya sudah, energinya ada. Sehingga misi satelit itu tidak terbatas. Kecuali kalau ada masalah dengan yang lainnya. Tapi kalau dari segi energi, tidak terbatas. Karena energinya renewable, ya, tergantikan terus. Sekarang kita mau mencoba tidak tergantung pada energi yang fosil, ya. Karena energi fosil lama-lama juga habis. Yang pindah kita ke energi listrik. Listriknya dari mana? Kalau listriknya dari fosil, dari diesel, ya sama aja, ya. Nanti listriknya harus dicari dari matahari, dari gelombang pantai, dari panas permukaan air laut, dan lain sebagainya. Atau bisa pakai, kita itu ada yang namanya energi geotermal. Nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika. Karena kita punya banyak gunung berapi. Di sekitar gunung berapi itulah termal atau panasnya itu bisa digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga muncul energi. Itu baru beberapa yang dieksplor. Banyak yang belum, karena sulitan infrastruktur yang masuk di situ, lokasinya juga jauh dari wilayah perkotaan. Tinggal kita mencari bagaimana infrastruktur yang dibangun itu dan jaringannya, ya, yang memiliki biaya rendah. Jadi sekarang pakai satelit. Satelit pun rusak, misalnya solar cell-nya sudah mulai berkurang penyimpanannya, maka bisa diganti. Kan kita punya pesawat ulang-alik. Ya. Bisa diservis sekalian sambil satelitnya itu jalan, diservis. Itu bisa. Jadi sekarang satelit itu orang sudah meluncurkan itu untuk waktu yang kalau dulu maksimal 5 tahun ganti lagi satelitnya. Sekarang bisa 10 tahun, 15 tahun misinya. Sedangkan sensor itu ya berada di dalam platform dan digunakan untuk kolektif data. Nah, sekarang lebih banyak sensor yang non-photographic instrument. Ya. Apa yang disebut dengan radiometer, itu merekam, ya, panjang gelombang 0,3 mikrometer sampai 0,8 mikrometer. Ada yang electro-optical scanner. Ada yang sistem radar, active remote sensing, atau sistem LIDAR. Sekarang, kalau tidak salah, iPhone 12 itu, yang Pro dan yang Pro Max, itu sudah ada LIDAR-nya.
Itu sensor yang aktif, malam hari bisa digunakan untuk merekonstruksi objeknya sehingga bentuknya bisa 3D. Untuk dari objek yang direkam itu. Itu pakai sistem lidar, sistem. Tinggal nanti jangkauan lidarnya sampai berapa ratus kilometer. Nah, bisa kita gunakan makin jauh jangkauannya, mungkin sistemnya makin besar volumenya. Berarti yang faktor yang efektif untuk quality information itu yang ada di, terutama yang di IG itu, informasi geospasial, berisi data yang terdiri dari resolusi, seberapa besar objek maksimum yang bisa dipisahkan. Kalau untuk objek itu setengah meter misalnya, untuk fenomena itu sekitar 1 kilometer resolusinya. Jadi resolusinya itu yang membedakan jenis objeknya. Nanti resolusi itu ada yang spektral, ada yang radiometrik tadi, ada yang spasial dan temporal. Resolusi spasial ada resolusi temporal. Kemudian sampling frekuensinya. Jadi bagaimana data itu sering diambil dalam waktu yang atau jangka tertentu. Ada yang setiap 15 hari satelit itu kembali pada titik yang sama dan merekam data yang sama. Ada yang 30 hari. Ada yang setiap 1 jam. Satelit cuaca itu setiap 1 jam dia beredar dan jatuh di titik yang sama. Jadi kondisi cuaca semua area itu bisa setiap jam kita tahu. Pergerakan terutama pergerakan awan dan juga kondisi dari temperaturnya. Ini sampling frekuensi tergantung pada spektral juga, spasial juga, ruang dan juga waktu. Ini ada beberapa contoh satelit dengan penggunaannya. Jadi yang visible ini yang termasuk bisa dilihat oleh mata kita, biru, hijau, kuning sampai merah. Nah, ini seperti ini. Kalau yang visible. Bisa untuk weather, ya, cuaca, bisa untuk tutupan lahan, geomorfologi, kemudian di laut itu untuk fitoplankton, terutama untuk konsentrasi dari fitoplankton. Dan yang merah ini thermal, panas, yang ini microwave, ini yang aktif, yang hijau. Jadi semua panjang gelombang mulai dari radio sampai ultraviolet itu bisa kita gunakan untuk melakukan pengamatan objek berikut dengan fenomenanya. Tuh. Dari temperatur atau panas juga bisa kita amati, misalnya ya, dan kita bisa menentukan daerah mana saja yang hotspot gitu ya. Kebakaran hutan, berapa titik di daerah Riau, berapa titik di daerah Kalimantan Selatan, dan seterusnya. Karena dia memantulkan panjang gelombang yang mirip pantulan yang sempurna. Berikut juga temperaturnya didapat berapa. Nah, ini juga penggunaan dari satelit weather ini ya.
Ini cuaca, awalnya diterima satelit seperti ini, kemudian diproses, yang biru gelap ini potensi hujannya besar, dengan curah hujan yang tinggi nantinya. Ya. Kemudian ini pernah dipelajari untuk wilayah Ibu Kota Jakarta. Itu tahun 2007 waktu itu banjir yang terbesar. Nah, setelah terjadi hujan, diamati dengan satelit yang skala regional, untuk wilayah Jakarta aja, ada biru-biru gelap ini. Ini adalah sebaran air yang tergenang. Itu kalau kita bilang ini adalah distribusi banjirnya. Nah, kemudian dari distribusi banjir ini, saya bisa menentukan kira-kira ini daerah mana saja. Nah, kita gunakan satelit yang resolusi tinggi. Kemudian diberi juga nama-nama dari kecamatan dan kelurahan. Maka akan didapat misalnya daerah ini, ya, yang banjirnya ini adalah di sekitar mana. Nah, ini wilayah Grogol Utara, ya, daerah sini ini. Ya, Grogol Utara, selatan, ya. Utara, selatan, ya, kena daerah Grogol, Senayan, sini. Jadi yang biru ini saya beri batas, saya masukkan ke satelit yang lebih tinggi resolusinya berikut dengan komposisi terhadap batas administrasi, sehingga saya tahu daerah-daerah mana aja yang banjirnya sudah sangat dalam dan agak lama untuk dikurangi jumlah kedalamannya. Nah, ini adalah dari data yang global sifatnya, ya, fenomena itu tadi, cuaca, masuk ke regional, ya, kemudian masuk ke yang detail. Muncul wilayah yang banjir di mana saja. Ini adalah kombinasi dari tiga tadi, yaitu mempelajari fenomena, kemudian objeknya itu ini, ya. Satu lagi adalah tadi apa aja? Objek, area, ya. Objek tadi itu masuk ke masing-masing wilayah mana saja yang banjir. Areanya itu batas administrasi itu, ya. Atau di sini areanya itu adalah wilayah DKI, kemudian fenomenanya itu dari data curah hujan itu, dari data cuaca itu. Tuh. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya akan cari ini dulu. Kode presensi. Kode presensi. Materinya sudah saya masukkan di My Classroom. Anda bisa dapatkan materinya.
Oke. Sekarang kuliah yang ke-6. Berarti kita tinggal satu lagi kuliah dan ujian tengah semester. Presensi. Taruh di chat sini ya. Untuk kode presensi. Jadi kode presensi 793 93614. Oke, itu kode presensinya. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri kuliah ini. Kode presensi 7936614. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Jadi nanti setelah saya itu mulai minggu ke-9 ya, minggu ke-9 itu Pak Budi ya, Pak Budi. Mungkin bicara masalah di dalam penggunaan IG untuk teknik sipil berikut dengan mungkin dia menjelaskan mengenai GIS, Geographic Information System. Oke. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, perkuliahan akan saya akhiri. Ya. Oke, kalau gitu perkuliahan akan saya akhiri. Cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan ketemu minggu depan ya. Untuk kuliah yang terakhir 7. Belum minggu ke-8 itu adalah UTS. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Hati-hati, jaga prokes.